wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Superkey Consulting ya dan Desa Andalan yang sudah mengundang saya malam ini ya. Semoga kita bisa saling tukar pengalaman dan pengetahuan ya di dunia online gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kadang ada lagging, ya nanti Mbak Betty kasih tahu aja ya kalau misalnya suara saya nggak jelas, kalau tiba-tiba terputus tapi sayanya tidak sadar, mungkin Mbak Betty bisa WA saya ya Mbak. Handphone saya standby kok Mbak Betty. Baik, siap. Ya just in case, kadang kan kita karena lagi present materi nggak sadar ternyata udah putus gitu kan koneksinya gitu. Nanti bisa telepon aja ke WA ya Mbak, jadi saya tahu gitu. Oke, saya nggak panjang-panjang ya, saya mulai aja. Jadi malam ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semua kekuatan teknologi menembus pasar dunia ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh setelah saya sharing materi, nanti mungkin kita open tanya jawab ya, Q&A ya Mbak Betty ya. Betul sekali Mbak Wana, nanti ada sesi Q&A setelah pemaparan dari Mbak Wana. Oke, saya akan sedikit sharing tentang background saya. Jadi saya mulai jualan online itu di Indonesia 2014 ya. Jadi sampai sekarang juga saya masih UKM lah jatuhnya ya. Nah, awalnya saya kerja kantoran, tapi karena pada saat itu saya hamil ya, dan saya punya anak, itu yang memutuskan trigger saya untuk ya udah saya ingin stop kerja kantoran, saya ingin punya waktu lebih leluasa ya, lebih luang dengan keluarga gitu ya. Akhirnya saya putuskan ya udah saya coba online. Nah, memang di 2014 itu dunia online itu masih sangat baru di Indonesia ya. Bahkan e-commerce yang sekarang ada aja itu di Indonesia di 2014 itu belum semua ada gitu ya. Jadi saat itu memang masih sangat gurih untuk pasar lokal karena pemainnya belum banyak, kompetitornya belum banyak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nama online shop saya Indodeals. Saya menjual berbagai produk ya, jadi multi kategori. Ada yang lokal, ada yang juga dari luar ya. Jadi saya campur, semuanya ada gitu ya. Nah, setelah itu juga saya pelan-pelan coba untuk mengembangkan produk sendiri, yaitu di kopi ya, kopi Jupalitan namanya. Kenapa kopi? Karena saya kebetulan asal saya dari Aceh, jadi memang Aceh itu kan banyak kopi, jadi saya coba kerjasama dengan salah satu keluarga gitu ya, yang memang lebih paham tentang kopi. Jadi saya lebih ke repackaging sama lebih ke marketingnya gitu. Nah ini di sini ada foto, ini foto suami saya dulu kita masih awal banget, masih dari rumah, belum ada gudang juga ya, jadi saya ingat banget awalnya itu saya dari garasi saya gitu ya, saya jadikan gudang gitu ya. Jadi mobil kita mundurin, garasi itulah untuk gudang gitu ya. Sampai alhamdulillah sekarang kita sudah di ruko lah, sudah lebih besar lah dibanding dulu gitu ya. Walaupun ya pelan-pelan. Oke teman-teman, langsung ke materi ya. Nah jadi saya yakin teman-teman juga tahu bahwa media pemasaran ke luar negeri itu ada beberapa cara ya, ada beberapa channel yang bisa kita lakukan, bisa offline atau online ya. Nah, untuk offline sendiri, teman-teman mungkin bisa mengikuti pameran baik dalam negeri maupun luar negeri ya. Biasanya juga dari kementerian-kementerian juga suka ada gitu ya, misalnya Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan lain-lain gitu ya. Nah, dan selain offline juga ada online ya. Online itu bisa melalui website pribadi. Share screen-nya bisa diperbesar, Bu. Oh, oke. Sebentar ya. Ya. Diperbesar, Bu, ya, Bu. Oh, sebentar. Di slideshow, Mbak. Di slideshow aja. Ya, tadi kepencet. Oke, ya. Sudah jelas ya? Oke. Ya, jelas. Oke, nah kembali lagi tadi saya lagi bahas tentang online. Nah jadi teman-teman untuk yang online teman-teman bisa melalui website pribadi, bisa juga melalui sosial media ya seperti Facebook maupun Instagram dan bisa juga melalui marketplace ya. Nah marketplace itu apa? Bagi yang belum paham ya atau kurang paham, marketplace itu seperti e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain gitu. Maaf ya di sini saya sebut merek, sebut brand.
saya tidak ada hubungan apa-apa, maksudnya bukan endorse atau apa-apa, cuman memang karena kita lagi belajar bareng, sharing bareng, jadi mungkin ada beberapa memang saya akan sebut brand ya, Mbak Betty ya. Iya, Okay. Mbak. Nah, di sini teman-teman yang bisa saya share berdasarkan pengalaman saya pribadi itu, channel yang bisa membantu UKM untuk keluar itu melalui marketplace ya, atau e-commerce ya. Nah, ini sudah saya buktikan sendiri gitu, karena dengan Shopee, barang Shopee, produk-produk yang saya jual itu sudah bisa dijual di Singapura dan Malaysia ya. Jadi itu sangat membantu UKM Indo. Kenapa? Karena kan cost-nya itu rendah gitu ya, biayanya sangat rendah ya. Nah, memang saat ini negara tujuannya itu ASEAN ya, Malaysia, Singapura, Filipina gitu ya, Thailand. Nah, kelebihannya apa? Pertama database ya, karena si Shopee sendiri kan itu juga ada di berbagai negara ASEAN. Jadi mereka tuh sudah punya database customer gitu ya. Jadi setiap iklan yang kita upload ya, mereka memang sudah ada database-nya gitu. Lalu kedua, biaya pemasaran ini juga sangat rendah untuk kita gitu ya. Kita tinggal upload produk aja, fokus kita itu lebih ke produk dan pengiriman nantinya. Lalu lebih aman dalam hal pembayaran pastinya ya, karena menggunakan pihak ketiga. Nah, untuk pembayaran ini sebenarnya amannya tidak hanya dari sisi kita sebagai penjual, namun juga dari sisi pembeli tentunya ya. Jadi kan biasa ya, kadang online mereka belum kenal kita nggak kenal mereka, jadi kadang ada perasaan takut ya, takut kena tipu dan lain-lain. Nah, ini juga kenapa sekarang ada COD ya, satu lagi itu salah satu fitur yang sekarang sangat hot itu COD ya, atau cash on delivery pastinya, karena kan mungkin si calon pembeli lebih pengen lihat barangnya mana, lihat fisiknya dulu baru melakukan pembayaran ya. Nah, tapi ada satu kekurangan teman-teman ya, jadi kekurangannya itu memang tidak ada akses ke database ya. Ini maksudnya apa? Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan kenapa saya bilang kalau kita jualan di Shopee, untuk yang luar negeri ya, pasar luar negeri ya, kita tidak akan punya akses ke si pembeli di luar negeri ya, nanti akan saya share. Nah, cara kerja Shopee internasional ini, sebentar ya. Oke. Cara kerja Shopee internasional ini memang dia sampai saat ini masih by invitation ya. Artinya itu memang melalui undangan. Biasanya nanti akan ada kita dapat notifikasi yang bisa kita klik, kita disuruh daftar gitu ya. Syarat-syaratnya apa saja nanti akan saya share juga sama teman-teman ya. Nah, namun yang harus diperhatikan ada beberapa ya. Salah satunya yaitu berat produk ya. Jadi ketika teman-teman misalnya sudah disetujui untuk berjualan ke luar negeri gitu ya, sudah memenuhi persyaratan, pastikan ketika kalian upload produk itu beratnya itu sesuai ya. Lalu tanggung jawab kita sebagai penjual itu lebih ke proses dan kirim order. Nah, chat itu akan dibantu oleh pihak Shopee, jadi kita sebagai seller itu tidak akan berhubungan dengan si calon pembeli ya. Makanya tadi saya bilang kita tidak punya akses ke database ya. Lalu kita sebagai penjual juga kita bisa juga beriklan ya untuk pasar luar negeri. Oke. Nah, namun teman-teman juga mungkin nanti bisa di-share ya ke UKM-UKM di desa masing-masing gitu ya. Emang ada produk-produk tertentu yang dilarang ya. Contohnya furniture. Ini kayaknya dilarangnya itu lebih ke pertama karena size ya, karena volume ya. Lalu tanaman juga tidak boleh, hewan ya, makhluk hidup, vapor ya, vape, rokok itu juga tidak boleh ya. Senjata tajam dan sejenisnya juga pastilah tidak bisa ya. Nah, kosmetik bekas juga tidak boleh, second hand tidak boleh, tapi kosmetik baru tuh boleh ya. Kosmetik baru boleh. Saya juga sudah menjual kosmetik ke beberapa negara ASEAN dengan Shopee, melalui Shopee gitu ya. Nah, makanan-makanan ini kayaknya karena takutnya terbentur dengan izin ya di negara masing-masing gitu ya. Jadi melalui Shopee belum bisa ya. Nah, seperti contact lens, di sini tulisannya tidak bisa kecuali di beberapa negara bisa. Jadi terkadang walaupun sudah ada poin-poin di sini, biasanya nanti ada lagi keterangan untuk tiap negara itu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Karena kadang-kadang setiap negara ada sedikit perbedaan ya.
contohnya nih, kemarin saya dapat info bahwa ke Malaysia batik itu tidak bisa ya, karena si Malaysia juga ngeklaim mereka juga punya batik sendiri gitu ya, contohnya. Lalu miras tidak boleh ya, ini juga power bank ya, power bank ini mungkin hubungannya dengan biasa ya, kalau lewat pesawat kan suka takut ya kalau ada power bank, aerosol, bahan kimia gitu ya, dan juga produk 21 tahun ke atas tidak boleh ya. Jadi ini mungkin nanti bisa di-share juga gitu ya. Jangan sampai teman-teman UKM di daerah masing-masing sudah mempersiapkan produk tapi ternyata tidak boleh dijual gitu kan, sayang gitu ya. Takutnya nanti yang ada buang waktu. Nah, ini adalah contoh orderan masuk dari Shopee luar negeri ya. Nah, jadi ini dua orderan ya, saya kasih contoh. Yang pertama itu ini MY ini Malaysia biasanya. Ini untuk kode MY itu Malaysia, SG itu kode Singapura ya. Nah, jadi biasanya yang keluar itu nomor orderan, alamat. Nah, alamat pengiriman kita itu hanya perlu mengirim ke gudang Shopee di Indonesia ya. Jadi kita tidak perlu ngirim ke Malaysia, ke Singapura langsung, nggak perlu. Kita hanya perlu mengirim ke Kapuk Kamal ya. Ini Jakarta Utara atau Barat Utara kayaknya ya. Nah, hanya ke sana saja ya. Biasanya ya dia tuh selalu dari akun SIP Buyer ID selalu ya. Setiap orderan dari luar negeri itu nama pembelinya selalu SIP Buyer ID ya. SIP itu SIP itu Shopee International Platform atau Shopee International Program gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita punya akses ke nomor handphone ya si pembeli. Tapi kita tidak punya akses ke alamat langsung, tidak ya, hanya nomor handphone, tidak bisa ke alamat langsung, dan kita juga tidak bisa chat. Jadi kalau teman-teman klik chat di sini, yang membalas itu adalah pihak Shopee. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa kita sebagai penjual, kalau kita menggunakan platform Shopee, kita tidak punya akses langsung untuk chat langsung dengan si pembeli di luar negeri ya. Jadi plus minus lah ya, mereka punya database untuk kita biayanya lebih rendah, namun memang kita tidak punya akses database ya. Nah, lalu untuk mekanisme kerjanya ya, jadi ketika ada orderan seperti yang tadi saya bilang, itu masuknya dari SIP Buyer ID. Pokoknya kalau teman-teman nanti temukan nama pembelinya SIP Buyer ID, itu pasti orderan dari luar negeri gitu ya. Lalu tugas kita adalah proses dan kirim pesanan ke gudang Shopee di Indonesia di Kapuk Kamal tadi ya. Nah, ini bagus, sangat bagus menurut saya. Sangat bagus menurut saya karena dana akan dilepas, artinya dana akan remit ke kita, cair ke kita pada saat paket sampai di gudang Shopee di Indonesia. Jadi kita nggak perlu tunggu lama-lama sampai paketnya sampai di negara tujuan, nggak perlu. Ketika kita sudah kirim ke gudang di Kapuk Kamal itu, kalau misalnya sudah diverifikasi oleh pihak Shopee, kita langsung bisa cairkan dana gitu ya, karena sudah dianggap orderan sudah selesai gitu. Jadi tidak terlalu lama gitu ya. Kadang kan UKM itu kendalanya modalnya terbatas gitu ya. Jadi nggak bisa gitu kalau misalnya payment-nya terlalu lama gitu. Jadi si Shopee ini mengerti juga gitu ya kendala tersebut. Lalu ini teman-teman mungkin bisa screenshot atau ambil foto gitu ya. Ini adalah scan untuk Shopee International Program, tapi teman-teman harus punya akun Shopee dulu gitu ya, atau UKM tersebut harus punya akun Shopee lokal dulu ya. Jadi cara kerjanya adalah akunnya satu ya, jadi akun Indonesia satu, nanti bisa buka akun ke luar negeri. Nah, siapa yang akan upload barang-barang tersebut ke luar negeri? Nanti Shopee. Mereka nanti yang akan copy. Mungkin mereka punya sistem ya, bisa sekaligus gitu ya, bisa kayak scrap ya, kayak scraper gitu. Jadi nanti keluar tuh, misalnya saya tuh nama toko saya Indodeals, nanti keluar tuh Indodeals Singapura, Indodeals Malaysia. Saya pernah coba, saya cari, saya masuk ke Shopee Singapura, ada toko saya gitu, dan sudah langsung di-convert ke bahasa sana. Jadi kita nggak perlu juga harus konversi, translate bahasa, nggak perlu gitu ya. Jadi sangat membantu lah ya. Nah, syarat joinnya apa? Karena gini, banyak juga teman-teman yang sudah punya akun Shopee di Indo, tapi mereka belum dapat undangan. Kan tadi kan saya bilang salah satu poinnya itu
by invitation, artinya harus ada undangan dari pihak Shopee. Nah, apa requirement-nya, kriterianya apa? Nah, ini poin-poin 12 ini gitu ya. Jadi untuk produk aktif memang stoknya minimal 2. Saya rasa nggak masalah ya kalau stoknya cuma minimal 2. Lalu akumulasi poin penaltinya harus lebih kecil dari 3 gitu ya. Jadi penalti itu apa? Kadang kalau misalnya kita kirim barang telat gitu ya, atau misalnya kita tolak-tolak order, atau ketika ulasannya jelek banget gitu ya. Jadi memang ini juga harus dijaga tokonya gitu ya, performa toko. Lalu ketika toko berstatus libur ya pasti tidak akan bisa nyala ya Shopee internasionalnya. Dan ini nomor 4. Nah, telah aktif selama 3 bulan. Jadi mungkin teman-teman bisa informasikan ke UKM-UKM bahwa ya udah cepetan buka akun Shopee gitu ya, karena akan dibutuhkan waktu 3 bulan, karena sepertinya Shopee juga pengen lihat gitu, kayak ini yang buka akun ini serius nggak jualannya. Memang kadang karena gini, terkadang itu ada juga orang-orang yang buka akun ya di marketplace, di e-commerce, tapi mereka nggak serius, cuma daftar, upload satu barang, terus ya udah dibiarin aja, nggak pernah login. Nah, jadi memang toko itu memang harus aktif dan benar-benar terus-terusan login gitu ya, kalau ada chat dibales gitu ya. Jadi, nah itu butuh waktu 3 bulan ya. Jadi memang tidak langsung, tapi nggak ada salahnya kalau dicoba dan dimulai dari sekarang gitu ya. Lalu apalagi, toko memiliki tingkat pembatalan pesanan lebih kecil atau sama 3% selama 3 bulan ya. Jadi mereka selalu melihatnya per 3 bulan gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai ketika ada orderan tapi ke-cancel. Bisa ke-cancel itu ada 2, bisa jadi seller yang penjual yang cancel, atau bisa juga karena kelamaan proses order. Misalnya gini, ada orderan masuk harusnya 2 hari sudah dikirim nih. Tapi si sellernya udah 5 hari belum kirim-kirim, ya pasti ke-cancel gitu ya. Nah, lalu memang harus memiliki penjualan lebih dari 1 sama 30 hari terakhir. Ini sebenarnya nggak masalah lah. Mungkin bisa minta tolong saudaranya atau sesama UKM untuk saling beli dulu di awal, hanya untuk menjaga maintain kriterianya masuk gitu ya. Lalu toko menjual produk yang tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang. Nah, yang tadi poin-poin tadi ya teman-teman, jangan sampai menjual produk-produk lartas gitu ya, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh Shopee untuk menjual ekspor. Lalu ini juga poin nomor 8. Nah, ini juga hati-hati. Kadang ada juga toko-toko yang mereka tidak mengaktifkan semua jasa kirim ini otomatis, mereka tidak bisa masuk ke program ekspor Shopee. Jadi nyalain semuanya gitu ya. Pokoknya ini juga di foto, di screenshot juga bisa gitu ya. Lalu apalagi kalau misalnya menjual kesehatan dan perawatan dan kecantikan harus ada BPOM. Nah, ini paling penting BPOM ya, teman-teman ya. Sama lah ya, di Indo juga harusnya kan kalau jual produk kesehatan, beauty, pasti harus ada BPOM ya. Nah, untuk makanan, minuman, nah ini juga aneh sih sebenarnya nomor 10 di sini kan katanya makanan minuman boleh ya, tapi tadi di poin yang tadi dibilang tidak boleh ya. Nah, ini juga nanti mungkin bisa saya bantu tanyakan ke komunitas Shopee gitu ya. Jadi sebenarnya boleh apa tidak makanan minuman, karena saya memang tidak main di makanan dan minuman ya. Lalu bukan dropshipper. Nah, kenapa tidak boleh dropshipper? Tidak boleh dropshipper itu karena kadang takutnya kalau dropshipper itu kan butuh waktu gitu ya. Takutnya pertama butuh waktu untuk si dropshipper ambil barang dari supplier, dan kedua juga kan biasanya e-commerce itu, marketplace itu tidak mengakui double resi ya. Jadi itu alasannya ya. Nah, lalu akunnya yang terakhir bukan akun fake gitu ya, tidak ada penyalahgunaan program gitu ya, atau intinya harus normal lah ya segala transaksi yang terjadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, tadi kan kekurangannya itu bahwa kembali lagi saya ingatkan kita tidak punya akses gitu ya ke database. Nah, tapi yang bisa kita lakukan, bisa disiasati gitu ya. Biasanya ketika kita kirim barang ya, kan kadang kita juga bisa kasih apakah itu banner kecil gitu ya, atau kita kasih tulisan gitu, kayak kita bisa kasih tahu gitu, oh nama toko kita ini, alamat kita di sini, nomor telepon kita di sini ya, di hard copy-nya ya, di produk, bukan melalui chat ya. Nah,
dari situ kalau memang biasanya seperti teman saya itu dari situ beliau itu mendapat buyer dari luar negeri langsung. Jadi si buyer luar negeri itu langsung menghubungi teman saya karena mereka mau beli dalam jumlah banyak. Nah, itu bisa juga sih seperti itu ya. Lalu apalagi website pribadi ya. Teman-teman bisa kalau misalnya UKM itu punya website pribadi, bisa diinfo di paketnya sekalian gitu, link website pribadi mereka gitu ya. Jadi siapa tahu di direct lah ya, intinya di direct dari marketplace ke website pribadi juga bisa ya. Biasanya untuk hal-hal seperti ini yang mau itu ketika mereka mau beli grosiran ya, atau ketika mereka memang niatnya untuk jualan lagi. Kalau misalnya pembeli yang end user biasanya mereka nggak mau, biasanya mereka maunya memang langsung dari marketplace karena kan memang belinya juga cuma satu, belinya cuma sekali gitu ya. Nah jadi dilihat juga gitu jenis pembelinya itu seperti apa ya. Nah tentunya untuk website pribadi itu kelebihannya kita tidak perlu bayar komisi ya ke si marketplace gitu ya. Lalu tadi database ketika kita punya website pribadi pasti kita bisa tarik data ya, mulai dari nomor handphone, mulai dari email address-nya. Jadi ini sangat berguna database itu sebenarnya ketika kita mau memberikan promosi gitu ya. Biasanya ketika kita mau launching produk baru atau ketika kita mau buang barang itu dalam arti kita mau sale ya, mau sale, mau clearance lah gitu, clearance sale untuk produk-produk yang mungkin sudah tidak, mungkin produk-produk yang bukan yang baru gitu ya, bukan yang update gitu ya, mungkin last season contohnya gitu ya. Lalu tentunya dengan website pribadi kita punya kontrol untuk processing order. Nah, kalau di e-commerce kan pastinya ada waktu ya, ada limitnya. Mungkin yang reguler 2-3 hari, lalu yang kilat biasanya kan 1 hari gitu ya. Jadi ketika kita punya website pribadi kan kita bisa atur gitu ya. Jadi plus minus lah. Mungkin kalau misalnya orderannya masih sedikit, nggak masalah pakai e-commerce. Tapi ketika ordernya sudah banyak banget, mungkin ada toko-toko besar yang mereka juga mau pakai website pribadi karena mereka mau sebagian customer-nya itu jadi mereka mau dipecah gitu ya. Karena mereka nggak sanggup untuk proses order semua yang di e-commerce gitu ya. Jadi makanya mereka pakai website pribadi, si pembeli itu didirect ke website pribadi, di mana mereka bisa perpanjang proses ordernya. Mungkin mereka tulis di situ, mereka set jadi 5 hari contohnya gitu ya. Nah, tapi kalau website pribadi tentunya masalahnya traffic. Masalahnya itu di traffic karena nggak gampang. Saya juga ngalamin, saya punya website pribadi, itu nggak gampang untuk build, create, menciptakan traffic ke kita gitu ya. Pasti butuh waktu, butuh dana juga gitu ya. Kalau kita mau nge-ads gitu ya, belum maintenance-nya lagi, belum payment sistemnya juga kita harus kadang cek satu-satu gitu ya. Jadi plus minus lah. Tapi paling bagus kalau semuanya jalan ya, e-commerce jalan, website pribadi juga jalan, itu paling bagusnya seperti itu. Nah, apalagi yang harus diperhatikan ketika berjualan online? Tentunya ini sebenarnya bisa berlaku nggak hanya untuk pasar luar negeri, tapi juga applicable ke pasar dalam negeri ya. Nah, yang pertama itu pasti foto produk ya. Jadi ada baiknya. Jadi gini, saya lihat produk-produk UKM itu fotonya kurang menarik gitu. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu bisa kasih saran agar mereka investasi memang di foto produk gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa foto sendiri, bisa pakai jasa foto. Sekarang banyak banget jasa-jasa foto gitu ya. Lalu mungkin bisa juga pakai model biar lebih bagus contohnya gitu ya. Jadi memang ketika online itu rata-rata yang brand-brand bagus itu memang mereka investasinya di foto gitu ya. Apalagi produk deskripsi ya. Nah, produk deskripsi ini juga kadang saya lihat UKM tuh kadang cuma judul aja sama satu kalimat. Nah, itu kalau bisa lebih lengkap gitu ya, mulai dari warna, dari size, dari materinya, dari fiturnya, cara pakainya, semuanya dijelaskan ya. Lalu mungkin juga UKM lokal juga bisa diajari bagaimana menggunakan copywriting ya. Jadi copywriting itu kan teknik untuk gimana caranya memikat calon pembeli yang tadinya hanya punya
atensi sampai mereka akhirnya closing sampai pembelian gitu ya. Nah itu masuknya kan ke produk deskripsi. Lalu online service ya. Jadi service itu terbagi 3 ya. Kita selalu bilang kalau kita jualan online, service itu terbagi 3. Pertama, service sebelum mereka beli ya. Sebelum mereka beli artinya apa? Artinya chat, balas chat. Jadi balas chat itu memang harus secepat mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya balas chatnya tidak cepat gitu ya, kan kalau misalnya zaman dulu toko offline mungkin butuh waktu dari berpindah dari satu toko ke toko berikutnya gitu ya. Tapi sekarang kan sangat mudah, dengan satu klik aja mereka sudah bisa chat orang lain, toko lain, di mana mungkin toko lain membalas langsung gitu ya. Saya aja gitu ketika saya belanja online juga kadang saya akan chat beberapa toko dan saya akan lihat mana yang duluan balas saya gitu, walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal, saya nggak masalah gitu untuk beli di toko yang sedikit lebih mahal tapi servisnya cepat gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini juga UKM harus diberi penjelasan, penyuluhan gitu ya. Nah, itu servis yang pertama. Servis yang kedua itu servis ketika si customer baru bayar. Nah, apa itu? Yaitu ya proses order ya. Prosesnya cepat, kirimnya cepat, dan akurat juga. Tidak hanya cepat, tapi akurat. Artinya apa? Jangan sampai salah kirim, kurang kirim. Kadang itu pasti kejadian. Adalah 3% sampai 5% itu kadang kejadian ya. Tapi sebisa mungkin diminimalisasi, apalagi ketika itu ekspor gitu ya. Lalu yang ketiga itu service setelah produk sampai ke pembeli, apa after sale service, misalnya masalah waranti gitu ya. Jangan sampai ketika mereka tanya garansi, kita sebagai penjual nggak mau tahu gitu ya. Itu udah pasti reviewnya jelek, ulasan jelek, nggak akan repeat order, nggak akan di refer juga ke orang lain ya. Jadi jangan mematikan usaha sendiri gitu ya. Lalu berikutnya customer review. Nah, ini juga penting banget gitu ya, karena kan pasti ketika orang baru nih, calon pembeli baru masuk ke toko online kita, pasti mereka juga mau lihat review produknya gitu ya. Bagus nggak sih gitu ya? Karena kan kadang hanya, walaupun fotonya sudah bagus, kalau misalnya customer review jelek, pasti juga mereka lebih mikir untuk beli ya. Ini juga bisa bikin mereka berpindah ke lain hati lah, ke toko yang lain gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga UKM perlu dikasih penyuluhan gitu ya. Nah, karena saya tinggal di Cina dan kebetulan saya juga tahu audiens malam ini Desa Andalan ya. Jadi mungkin salah satu program Alibaba ya, Taobao Village itu punyanya Alibaba. Saya mau sharing, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu. Saya hanya ingin mengingatkan bagi yang sudah tahu, bagi yang belum tahu, ayo sama-sama kita lihat gitu ya. Nah, Taobao Village itu bisa dibilang kampung Taobao ya. Taobao itu apa? Taobao itu kalau di Indonesia itu seperti Shopee dan Tokopedia-nya lah gitu ya. Jadi ketika saya saya sendiri itu customer Taobao di sini. Saya belanja di Taobao ya. Nah, jadi Taobao itu sangat besar sekali di sini gitu ya. Nah, jadi si Alibaba ini menciptakan kampung-kampung Taobao ya, mulai di 2009 ya. Awalnya hanya ada 3 kalau nggak salah. Awalnya hanya ada 3, tapi ya 10 tahun kemudian angkanya itu sampai 4.000 kampung ya. Dari yang tadi awalnya cuma 3 sampai 4.000 dalam 10 tahun ya. Itu luar biasa sekali memang. Nah, apa syaratnya agar mereka bisa mendirikan desa Taobao? Syaratnya itu di sini ya, dijelaskan bahwa pendapatan per tahun ya harus di atas 10 juta yuan. 10 juta yuan itu kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 22 eman lah setahun gitu ya. Lalu syarat lainnya apa? Syarat lainnya itu mereka di dalam satu kampung itu harus ada minimal 100 bisnis ya, atau minimal 10% dari penghasilan rumah tangganya itu dari e-commerce ya. Jadi memang ada kriterianya ya. Nah, ini saya mau nanti ada satu slide khusus buat video Taobao. Nah, ini saya mau kasih lihat bahwa live stream juga sekarang zamannya live stream ya. Jadi nggak cuma even di Indonesia gitu ya. Even di Indonesia juga toko-toko online itu sudah live stream. Jadi kalau misalnya teman-teman UKM itu
bisa menciptakan live stream ya, apakah itu mereka bikin sendiri atau mereka pakai KOL. KOL itu apa? KOL itu influencer gitu ya, mungkin artis, model, ya itu sangat membantu untuk meningkatkan penjualan mereka. Coba kita lihat sama-sama ya. Ini ada saya ambil. Oh ya, teman-teman ini kebetulan memang menggunakan bahasa Inggris ya, tapi nanti mungkin rangkumannya bisa saya share setelah saya putar videonya ya. Maaf Mbak Betty, apakah kelihatan video yang akan saya putar? Belum, Mbak. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan, Mbak. Iya. Oke, coba ya. Coba saya stop share, terus saya reshare lagi ya. Atau kalau saya kirim link ke Mbak Betty bantu klik bisa Mbak? Boleh, Mbak. Boleh. Oke, saya share ya di chat ya. Ya, siap. Oke. Sebentar. Udah saya share di chat ya Mbak ya, di chat Zoom. Oke, baik. Sebentar ya, Mbak. Ya. Berarti saya stop share dulu ya, gitu ya? Stop share dulu ya? Iya. Ya, oke. Tunggu sebentar ya, Mbak. Ya, bisa di-play, Mbak. Oh, Mbak. Mana? Gambarnya keluar seperti ini, Mbak? Ya, yang ada tulisan play-nya itu loh, yang videonya, yang Taobao Village. Ya, betul. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dibesarkan screen-nya, Pak. Ya, makasih. You must be familiar with Taobao, Chinese online shopping website and one of the largest e-commerce websites in the world. But do you know Taobao Village? Who are the merchants? What do they sell? And how do they sell? Now I'm in Xiqianbo Village, one of the Taobao villages in Suning County, and they're selling fishing gears.因为我们这个镇呢，本身就是有做鱼竿的这个传统的这个产业，所以呢，当时我们就选取了鱼竿。当时呢，因为我们家2012年做了之后呢，当时开了一个店铺，接着呢2个、3个，那生意做好了之后呢，那需要的人也就多了，所以说我们附近的这些村民呢，我就叫过他们来，来给帮忙了。一个是收入比他种的还多呢。13米的做好准备，拼好手速啊！666大哥，你别等我报完。Live streaming. Actually, I'm not surprised to see this in Taobao Village since it has played such an important role in e-commerce, especially during the epidemic. Can I have a try?
according to the Alibaba Research Institute, a Taobao village is one that has annual e-commerce sales of at least 10 million yuan, or at least 100 active online stores, or whose active online stores account for at least 10% of the total village households. This is a local brand of fishing gears in Han Village. 咱们这个一般这一个月销量得有多少啊？现在一个月的销量就是这款鱼竿单品的话，应该在7万只左右。就这一款就7万只。哎，对，是的，是的，在咱们当地这个村子里面吧，有90%的人都在从事电商淘宝这一块。咱们现在这个厂子里面的所有的工人都是咱们当地人，100%是咱们当地人。很重要的一点是，如果说在咱们当地上班，在挣的钱差不多的前提下，他能守着自己的家里人，守着自己的孩子，这对于他们来说，这是一种享受，我感觉。In the village, we can see that almost all businesses are operated by family members or neighbors. They build their factory here and they just work from home. It's at such a low budget. Besides veggies and other agricultural products, they also sell clothes here in Taobao Village. 因为我们这个地区的电商比较发达，像我们的员工都是这个周边的，他们也不用出去打工了，在家门口就能挣到钱。This whole building is designed for live stream. They're doing live stream in each room to sell their products, clothes, t-shirt, hoodie online. Let's have a look. Because of these Taobao villages here, they have such a big delivery center to support the package express service in Suning County. In the next 10 years, it's estimated that there will be more than 20,000 Taobao villages across the country, creating more than 20 million job opportunities to attract more young people to their hometowns to start businesses. Oke ya, terima kasih. Oke. Coba saya share lagi ya screen saya ya. Oke, apakah sudah kelihatan Mbak Betty slide saya? Sudah Mbak. Oke, Sudah nah, Mbak. Jadi, ya, makasih. Nah, teman-teman tadi sudah lihat sekilas ya bagaimana cara kerja live stream di Cina, tepatnya di kampung-kampung Taobao ini ya. Jadi, oke, sebentar saya besarin dulu. Oops, sorry. Oke, nah jadi kita bisa lihat tadi bahwa mereka memang rata-rata mereka specialize ya. Mereka memang kalau bikin contohnya mereka bikin apa? Contohnya jaring ikan, jala ikan. Mereka ya udah mereka fokusnya di situ gitu ya. Jadi pertama mereka specialize ya. Yang kedua juga mereka itu live stream langsung dari kampung-kampung itu mereka langsung live stream. Jadi ini mungkin bisa diterapkan juga ke teman-teman UKM atau mungkin memang sudah gitu ya. Nanti teman-teman bisa share sama saya seperti apa prakteknya di lapangan gitu ya. Nah, kalau misalnya kadang kan UKM itu mereka itu lebih fokusnya ke produksi gitu ya. Mereka kadang ada yang share sama saya, aduh saya nggak ngerti, saya cuma taunya produksi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menyediakan jasa live streamnya, bisa dijadikan kayak pengepul gitu ya di tempat mungkin di salah satu kantor pemerintahan gitu khusus untuk mereka live stream gitu bisa ya. Nah saya ada share sedikit, saya bisa share sedikit dengan teman-teman bahwa saya pernah ke kantor Shopee di sini di Cina di Shenzhen karena Shopee itu punyanya Tencent gitu ya. Di sini tuh bisa dibilang kantor pusatnya. Nah, di kantor mereka itu kantornya bagus sekali ya. Di kantor mereka itu mereka punya banyak kamar-kamar, bilik-bilik itu khusus untuk live stream ya. Jadi sampai bahkan jadi gini jadi Shopee itu tidak jualan di Cina, tapi Shopee itu jualan di walaupun kantornya di sini, mereka jualannya di negara-negara ASEAN gitu ya, besarnya di negara-negara ASEAN gitu. Nah, mereka sampai mereka mempekerjakan contohnya nih orang Malaysia yang ada di Cina yang bisa bahasa Malaysia untuk jadi untuk jadi host live streamnya gitu ya. Saya pernah karena saya penasaran kayak apa sih gitu ya. Saya coba saya apply untuk jadi host produk Cina
untuk pasar Indo ya. Jadi saya pernah jadi host untuk kosmetik, hari itu produk kosmetik namanya Perfect Diary. Jadi emang luar biasa sekali. Sebegitunya mereka mencoba untuk adaptasi ke pasar Indo. Bahkan mereka mencari orang Indonesia yang bisa bahasa lokal gitu ya, karena mereka tahu kalau misalnya mereka pakai bahasa Mandarin atau mereka pakai bahasa Inggris, nggak semua orang Indonesia bisa bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pelajari dan kita contoh gitu ya, dan bisa kita share ke teman-teman UKM. Oke, nah ini ada yang ini tentang Taobao Village-nya sendiri gitu ya. Mbak Betty, saya share lagi boleh ya? Takutnya kalau dari saya nge-lag banget, Mbak. Boleh, Mbak Wana, silahkan di-share lagi untuk saya stop share dulu. Saya ketik di sini, saya copy paste ke sini. Ada 2 ya, Mbak? Ada 2 link, mungkin bisa di-play dua-duanya nanti setelah. Untuk linknya langsung di-play berbarengan ya, Mbak. Langsung 2 kali aja, nanti habis itu baru kita bahas. Maksudnya setelah link yang pertama, terus boleh yang satu dulu boleh. Oke, nanti baik. Saya share sama teman-teman, nanti boleh satu lagi boleh juga. Mohon ditunggu sebentar, sedang di-share oleh operator kita. Iya. Nanti langsung ke yang ada videonya aja ya, Mbak ya. Kalau di scroll ke bawah itu ada video. Di tengah dia kalau nggak salah. Apa ada nggak usah ditranslate juga nggak apa-apa karena kita cuma mau lihat nonton videonya aja. Nah, Alizila ini punyanya Alibaba. Mereka memang news center beritanya Alibaba. Ini bukan yang ini ya, kayaknya tadi bisa back nggak, Mbak Betty? Ini udah beda. Oh, bukannya ini yang Mbak. Bukan, coba klik back nih. Klik back ya. 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 Mungkin bisa dibesarkan ya. Nanti saya akan jelaskan juga intisarinya. There is no doubt that China has developed a great deal in recent years, but most of the country still looks like this. Rural and underdeveloped. But thanks to e-commerce, even these parts of China have been able to connect to the country's fast-growing economy. Farmers are now selling their fruits, veggies, meats, and handicrafts on e-commerce sites such as Taobao. Some of these businesses became so successful that Alibaba created the Taobao Village program to support them. 当这个村里面一年有1000万的这个交易额，然后有100个村民开了网店。 我们就把它定成一个淘宝村的标准。 Because there wasn't just one path to success, Ali Research organized the Taobao Village Summit so participants could share their stories and their best practices. 6 years ago, there were just 20 Taobao villages across all of China, but now there are over 4,000. International organizations like the World Bank have been paying very close attention to this growth. So they're here to see if the Taobao Village model can be applied to other countries who are also working to fight poverty. E-commerce has potential for development for poverty alleviation. Alibaba is one of the world's leaders, if not the largest company in this field, and we like the opportunity to work with Alibaba and look at the Taobao experience to see what we can learn about the role that e-commerce can play in development in China, but also potentially in other countries. A new study by the World Bank and Ali Research shows that household incomes in Taobao villages are almost 3 times that of the average rural household in China. And they're close to the urban household income level too.
E-commerce in rural areas has also led to higher household consumption, the report says, as well as reduced income inequality and better job opportunities for women and young people. We met a net maker 4 years ago on his mobile phone when he was just him and one employee, put a picture of his nets on your platform. And now he has 100 workers working for him. That's the promise. But I think a lot of things come together to make it work. Indeed, Alibaba has been developing technologies and infrastructure to connect villages to the digital economy. 我们深入到农村去，建立服务体系，建立服务站，来推广、来运营我们平台上的这些资源，让他们获得这些技术、这些商业的方法和工具。利用淘宝、天猫，利用阿里云计算，利用我们的高德地图，利用我们的旅游、蚂蚁金服的金融。利用我们合作起来的菜鸟物流，利用我们各种各样的技术来帮助农村这个市场呢，完善它的数字化的一个运营体系。Attendees at the summit are looking for ideas to bring back to their own countries. Ali Research says that the number of international participants has been growing each year. What we are here today is actually to consolidate all the knowledge and all the resources, and we're going to bring it back to our country. We're going to jumpstart the program, and hopefully we can create our own Taobao village in Malaysia. This model, it can be replicated. We have rural areas that are just the same environment that was in China 10, 12 years ago. It's kind of what's happening in Rwanda in terms of internet infrastructure. E-commerce is just at the start phase. There's a lot of activities going on right now to build that ecosystem that would be able to develop a model that is kind of like Taobao. Oke, Mbak Betty bisa di stop dulu. Halo, Mbak Betty. Apakah lanjut ke video berikutnya? Mungkin bisa. Udah di stop. Oke. Ya, mungkin apakah saya ini dulu ya, Mbak. Saya jelasin dulu, baru nanti kita ke video berikutnya. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi bisa dilihat ya bahwa di video itu dijelaskan bahwa pertama dengan adanya kampung-kampung Taobao itu atau kampung-kampung online itu ya, pertama bisa membantu sebentar ya. Oke. Nah, pertama itu bisa membantu meredam urbanisasi gitu ya, perpindahan dari desa ke kota, karena di desa aja mereka sudah nyaman dengan penghasilan yang lumayan, bahkan dikatakan bahwa penghasilan mereka yang ada di kampung Taobao itu 3 kali lebih besar dari penghasilan orang-orang yang domisili di kampung tanpa ada online gitu. Itu pertama ya. Yang kedua, dengan adanya kampung-kampung online itu juga bisa para wanita dan anak muda juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Lalu dari video itu kita juga bisa lihat bahwa negara-negara barat aja sampai datang ke Cina untuk mempelajari gitu ya. Bagaimana sih cara kerja desa-desa itu? Bagaimana mereka si Taobao Village ini bisa grow ya, bisa tumbuh dari hanya 3 kampung sampai 4.000 kampung dalam jangka waktu 10 tahun gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali kalau misalnya Indonesia bisa seperti itu, saya rasa pasti bisa gitu ya. Karena kan Indonesia juga banyak produk-produk lokalnya gitu ya, desanya juga banyak sekali gitu. Jadi harusnya bisa, insya Allah bisa gitu ya. Mbak Betty mungkin bisa diteruskan ke yang kedua, video kedua Mbak Betty. Oke, baik Mbak. Ya, terima kasih. Video kedua beda link ya kalau nggak salah ya. Di link berikutnya. Yang ini udah tadi kan? Ya, yang ini. Yang mana Mbak? Di bawah lagi, di bawah ada ya? video kan harusnya ya, kalau nggak salah ada video juga deh. Apa di atas videonya ya Mbak ya? Mungkin di atas videonya. Oke, bentar. Ya.
Nggak ada ya, Mbak ya? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Saya kalau gitu saya share screen lagi ya, Mbak ya. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah ya, oke. Nah, jadi intinya juga salah satu poin utama juga seperti Alibaba kan mereka menciptakan ekosistem ya. Jadi mereka tuh tidak hanya online, tapi mereka juga logistiknya punya mereka. Logistik Alibaba tuh namanya Cainiao ya. Logistiknya punya mereka, pendanaan juga mereka punya gitu ya. Alipay, pembayaran, sistem pembayaran juga mereka punya. Jadi memang luar biasa sekali gitu ya. Udah kayak kerajaan jatuhnya gitu ya. Jadi dari supply chain-nya itu memang sudah dimiliki oleh mereka sendiri gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan kadang contohnya sekarang sudah mulai lah ya e-commerce itu logistiknya sudah punya mereka sendiri. Tapi kan baru gitu ya. Kalau sedangkan si Alibaba ini dari dulu juga mereka tahu gitu bahwa kebutuhannya besar dan terus menerus. Jadi mereka keluar dengan logistik sendiri. Mereka keluar dengan kalau UKM-UKM butuh modal ya udah mereka punya badan pendanaannya sendiri gitu ya. Kalau misalnya mereka butuh apa lagi? Contohnya mereka butuh pembayaran, ya udah pakai pembayaran mereka. Jadi intinya semuanya balik ke mereka juga gitu ya. Jadi seperti itu cara kerja Alibaba. Nah, ini saya mau share sama teman-teman produk Indonesia apa yang di Cina tuh diminati ya. Nah, nabati ya. Nabati itu besar sekali di Cina gitu ya. Saya juga pertama kaget, saya pertama pindah saya lihat loh, kok di sekolah anak saya di kantinnya ada jual nabati gitu ya. Sampai saya double check gitu tulisannya gitu di packagingnya. Bener nggak ini produk Indo? Bener, memang Ricis ya kan teman-teman juga tahu lah ya. Nah, itu besar sekali di di Cina itu marketnya besar ya. Lalu apa lagi? Indomie ya pastilah ya. Indomie juga di semua negara yang ada orang Indo pasti Indomie masuk. Tapi di sini Indomie juga nggak hanya online, di offline store juga di supermarketnya itu Indomie ada gitu ya. Terutama yang cup ya, banyak itu yang cup dan mereka itu kebanyakan yang lebih laku tuh yang nggak tahu kenapa di sini yang mie goreng. Ya, mie goreng walaupun memang lebih hambar gitu ya, kayaknya mecinnya lebih sedikit gitu ya, lebih hambar, mungkin lebih sehat, saya nggak tahu lah, pasti mungkin yang pastinya kalau makanan kan ada izin-izin kayak FDA-nya gitu ya, pasti lebih strict lah gitu, yang pasti mungkin kenapa lebih hambar ya karena itu, karena untuk memenuhi persyaratan tersebut gitu ya, ini hanya contoh saja saya berikan ya produk Indo yang di sini ada gitu ya. Nah, teman-teman, saya juga mau sharing karena saya di sini saya tuh suka banget belanja. Jadi di Indo saya jualan online, tapi dulu tuh saya tidak terlalu sering belanja online ya. Tapi di sini saya belanja online itu sering banget gitu ya. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Mungkin pertama user experience-nya itu bagus banget ya. Kedua pembayarannya juga memang lebih mudah ya. Dia memang udah nge-link semuanya itu nge-link ke kalau saya pakainya lebih ke WeChat Pay. WeChat itu apa? WeChat itu kayak WA, WhatsApp-nya Indonesia, tapi di sini orang-orang pakainya WeChat ya. Nah, jadi saya pelajari gimana sih online shop di sini gitu ya. Nah, yang bisa saya share sama teman-teman malam ini yang pertama, mereka itu rata-rata di Indonesia juga hampir semua iklan itu pasti ada foto gitu ya, tapi di sini itu hampir semua iklan tuh juga ada video gitu ya. Jadi ketika kita klik misalnya saya search kabel data charger misalnya ya. Nah, kalau saya klik itu saya klik salah satu lah mungkin ya, saya klik yang teratas misalnya itu di sini itu langsung video yang keluar ya. Walaupun foto juga ada. Jadi intinya teman-teman UKM juga harus fokus juga di video, nggak cuma foto gitu ya. Jadi harus naik kelas lagi, tidak hanya foto tapi foto plus video ya, itu satu. Kedua, voucher. Nah, di sini itu rata-rata ketika saya unboxing, buka paket gitu ya. Nah, itu rata-rata mereka tuh kasih apa ya? Kayak kertas gitu ya, kayak kertas voucher, pasti voucher. Jadi tulisannya gini. Kalau misalnya kita kurang lebih lah ya, ini saya juga biasanya saya translate karena bahasa Mandarin ya, teman-teman. Kalau misalnya kita kasih kalau kita misalnya kasih ulasan ya, kita kasih feedback, kita bisa
pakai voucher, kadang isinya 2 yuan gitu ya, atau 5 yuan. Yuan itu mata uang Cina gitu ya. Jadi ketika kita isi ulasan, untuk next pembelian berikutnya, kita dapat potongan harga. Nah, itu bagus banget ya. Jadi itu untuk customer retention lah istilahnya, menjaga agar customer mereka itu nggak lari, nggak kabur, tapi akan belanja terus di toko mereka. Nah, itu harus dicontoh ya. Lalu mereka itu kejar ulasan, ya. Mereka itu pasti kejar ulasan. Saya lihat di Indo, bahkan saya sendiri gitu ya, saya tidak terlalu mengejar ulasan gitu. Walaupun saya tahu sekarang itu adalah hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Harusnya saya benar-benar kejar ulasan. Sampai kadang kalau misalnya kadang kita lupa ya, kadang kita malas kasih ulasan gitu kan, namanya pembeli lah ya. Nah, kadang mereka sampai chat gitu, tolong dong Kak, ya kurang lebih begitulah ya. Tolong dong Kak kasih ulasan ya. Walaupun ulasan mereka sudah banyak loh, tapi mereka tetap, walaupun saya beli dari toko-toko besar gitu ya, tetap mereka akan kejar ulasan ya. Lalu yang terakhir free gift. Nah, free gift itu di sini suatu hal yang sangat biasa. Apakah itu free gift ya cuma gantungan kunci, cuma stiker, tapi itu suatu hal yang biasa. Saya tuh tadinya tuh yang udah happy banget awal-awal, sampai sekarang ya udah jadi suatu hal yang biasa gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia masih 1-2 toko online yang kasih free gift, tapi kalau di sini tuh udah suatu hal yang sangat biasa gitu ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa diterapkan ke UKM Indonesia gitu ya. Lalu, nah saya juga mau share ya pengalaman di Cina itu, di sini tuh pembayaran apa-apa udah cashless. Orang pakai uang kertas itu sudah jarang sekali. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum saya pindah ke Cina, saya itu pernah ke sini sama suami saya dan temannya suami saya. Saya sharing sedikit nggak apa-apa ya Mbak Betty? Silakan. Ya, silakan Mbak. Okay. Saya ingat kita tuh dari Indo, kita bawa uang cash, kita biasalah kalau kita keluar negeri kan kita tukar uang ya, kita bawa uang Cina, kita bawa kartu kredit gitu ya, dah kita udah ngerasa aman gitu, oh aman dah. Terus saya pergi ke salah satu toko, saya belanja oleh-oleh, udah satu keranjang gede gitu belanja oleh-oleh gitu ya, oh seneng, murah-murah kan. Pas saya ke kasir, saya mau bayar, ini tuh tahun berapa ya? Ini 2000, mungkin 5 tahun yang lalu lah, sekitar 5 tahun yang lalu lah. Nah, itu taruhlah berarti 2016 lah mungkin ya. Nah, saya ke kasir, saya mau bayar, saya kasih cash dong, uang Cina. Nggak diterima, nggak berlaku loh. Kenapa? Karena mereka memang tidak terima cash lagi gitu loh. Jadi memang luar biasa. Dan kartu kredit saya waktu itu saya ingat, saya pakai BCA gitu ya, nggak bisa dipakai di sini karena memang mungkin yang dipakai tuh kayak American Express atau apa, intinya saya nggak bisa sampai kebetulan kita punya teman memang hari itu di sini, kita transfer uang ke dia, kita minta tolong dia untuk bayarin dari handphonenya karena memang semuanya sudah e-money gitu ya, udah kayak transfer dari handphone aja. Jadi makanya sekarang pun saya kemana-mana saya nggak pernah bawa dompet. Saya tuh kemana-mana yang penting saya bawa handphone, kuncinya cuma saya bawa handphone, karena semua transaksi, mau saya naik taksi, mau saya ke toko kecil, saya ke toko besar, warung-warung kecil aja juga semuanya udah pakai handphone, cuman handphone. Jadi kalau misalnya handphone kalau dompet nggak ada tuh nggak apa-apa di sini, yang penting handphone ada gitu ya. Kalaupun handphone misalnya baterainya habis, nggak masalah karena kan sekarang banyak charging kan, tempat-tempat yang kayak kotak itu isinya charger semua yang bisa kita sewa. Nah jadi memang zaman sekarang tuh zamannya handphone banget, itu satu saya mau share. Nah kedua, optimalkan hyperlink atau barcode itu gini maksudnya. Jadi saya lihat ketika saya belanja mau itu offline atau online, dua-duanya nih ya teman-teman, mereka tuh selalu ada barcode ya, selalu ada barcode, entah itu di packagingnya, entah itu di plastiknya. Nah barcode itu bisa kita scan dari handphone. Dari handphone apa saja kita bisa scan, dan ketika kita klik itu akan masuk ke WeChat mereka, ke akun WeChat mereka gitu ya. Nah, kalau kita tuh kayak WA-nya lah, masuk ke akun WhatsApp-nya. Nah, di situ tuh langsung mereka kasih promo gitu. Oh, kadang kita disuruh registrasi atau kadang pun enggak, nanti mereka akan terus-terusan kasih promo, kasih info gitu ya, misalnya, oh bulan ini lagi ada promo ini, oh bulan ini lagi ada diskon ini. Jadi memang mereka tuh gimana caranya awareness ya, kita tuh tahu keberadaan mereka. Jadi itu mungkin bisa di Indonesia juga bisa gitu ya. Saya nggak ngerti lah di Indonesia, kayaknya WA belum bisa ya scan WA kayaknya belum bisa scan barcode, tapi mungkin teman-teman bisa kasih
link ya atau apalah. Pokoknya intinya gimana caranya ketika mereka sekali beli produk kita tapi mereka terkonek dengan kita selamanya, gitulah kurang lebih ya teman-teman. Lalu yang berikutnya subsidi dari pemerintah. Nah jadi gini, kemarin itu saya ikut programnya Alibaba itu dengan Mbak Reni juga, Mbak Reni dari Superkey ya. Nah itu pas banget kita mulai pada waktu COVID baru awal-awal tahun lalu ya, sekitar Maret lah kali tahun lalu. Nah itu dari orang Alibabanya cerita, kan kita tanya gimana, apakah penjualan online naik atau turun gitu. Terus mereka bilang, oh penjualan online naik katanya. Terus kita tanya, kok bisa? Kita tanya gitu. Nah lalu mereka bilang karena pemerintahnya itu kasih subsidi. Bagaimana bentuk subsidinya? Bentuk subsidinya adalah setiap orang itu dikasih voucher sama pemerintahnya. Ya saya lupa lah berapa nominalnya ya. Jadi intinya setiap orang dikasih voucher ya, dan wajib dibelanjakan ya. Kalau misalnya mereka tidak belanjakan itu angus dan mereka tidak akan dapat voucher lagi. Jadi itu bentuk subsidi dari pemerintahnya agar cash flow itu jalan terus ya, perputaran arus kasnya. Jadi orang beli, orang bantu seller ya, customer bantu seller, customer juga bantu produser ya. Jadi ekonominya terus jalan. Jadi seperti itu yang berlaku gitu ya. Kalau mungkin saya tambahin satu lagi, ada yang namanya etos kerja. Jadi di sini tuh orang itu biasanya mereka bilang 996 ya, 996 itu kan 996. Apa itu 996 gitu ya? Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah tahu ya. Jadi 996 itu artinya gini, mereka kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. 6-nya apa? 6-nya artinya 6 hari per minggu. Ya, kalau di Indonesia kan mungkin Senin sampai Jumat. Kalau mereka enggak, 996 kerja dari jam 9 pagi dari sampai 9 malam dan kerjanya 6 hari per minggu ya. Jadi cuma 1 hari libur. Enggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Dan yang baru buat saya itu adalah ketika libur nasional, teman-teman. Ketika libur nasional di sini itu taruhlah misalnya ada libur hari Kamis gitu ya. Nah, hari Kamis libur tapi weekend sebelumnya mereka harus masuk untuk menggantikan hari libur itu. Jadi memang luar biasa ya. Memang saya awalnya kaget-kaget juga gitu. Tapi oh ternyata seperti itu gitu. Karena mereka kan emang result oriented gitu ya. Jangan sampai misalnya libur nasional mempengaruhi produksi. Contohnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang baru buat saya. Dan saya ingin share ke teman-teman. Apakah teman-teman mau meng-apply? Ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Oke, nah ada juga selain Shopee yang tadi SIP ya, Shopee International Program, ada juga Tmall Global. Nah, Tmall Global ini punyanya si Alibaba ya. Mbak Betty, aku share lagi ya Mbak Betty ya. Ini video terakhir kok. Oke, Mbak Wani. Oke, coba ya. Are you ready to expand your business and sell to the world's fastest growing consumer market? As Chinese consumers' unparalleled demand for imported goods is on the rise, more than 29,000 international brands have already discovered the best way to break into the China market by joining Alibaba's leading cross-border marketplace, Tmall Global. But before you launch your store on Tmall Global, you need to have a plan. The first thing to consider is, what does your brand want to achieve in the first year of selling to China? Sales or brand recognition? Not that you can't have both, but a newcomer with 0 to low brand visibility might consider setting brand reputation as its top priority. More established brands can take advantage of Tmall Global's integrated sales and marketing tools to optimize promotions, fine-tune pricing strategies, and to introduce new SKUs to the market. Next on the agenda should be establishing a budget. Though financial investment for a China foray is determined case by case,
planning out an annual budget based on the brand's target sales is a great place to start. New brands might aim to break even in the first 24 months, while more established brands would anticipate an increase in profit. Factors such as operating in a highly competitive category and social marketing on other platforms would require an additional investment. It might come as a surprise, but it is not uncommon for brands to spend more on social marketing than online operations on Tmall Global. Direct-to-consumer marketing has become a pivotal retail channel for many brands, a reflection of Chinese consumers' digital fluency and diligence in researching new products and brands. Understanding the mindset and preferences of Chinese consumers is key to success, and Tmall Global recommends that overseas merchants work with a professional service company based in China when they first enter the market. These third-party vendors, or TPs, manage day-to-day operations, taking care of everything, including digital marketing and design, web store analytics, IT maintenance, logistics, and real-time customer service. With an experienced vendor handling all of the groundwork, brands can focus on the big picture and adjust their China strategy in response to new patterns of consumption. Now that you know where to start, we're ready to delve into the next phase of development for your e-commerce expansion in China. Stay tuned for the next episode as we share more tips and know-hows to operating your very first store on Tmall Global. Oke, saya share lagi slide-nya ya, Mbak. Silakan, Mbak Wana. Nah, jadi teman-teman tadi udah lihat kurang lebih Tmall Global itu seperti apa ya. Nah, jadi intisari dari video tadi ya, yang harus dipersiapkan UKM adalah pertama tanya ya, kembalikan ke mereka apa prioritas mereka, apakah untuk mengejar penjualan atau reputasi dulu, awareness dulu. Ya tentu pada akhirnya pasti penjualan lah ya, semua bisnis juga seperti itu. Cuman rasa-rasanya untuk yang baru mulai akan sedikit sulit untuk ngejar sales dulu ya, yang awal-awal itu yaitu brand reputation dulu pasti. Nah kedua budgeting ya, jadi memang harus di planning betul-betul gitu ya. Maksudnya budgeting juga kalau bisa setahun ya. Planning itu setahun, jangan planningnya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, langsung setahun gitu ya. Jadi tahu apa, terutama kan biasanya iklan. Untuk iklan tuh paling besar ya. Selain iklan itu apa? Biaya gudang, biaya penyimpanan gudang ya. Kalau misalnya keluar negeri, biasanya itu ya. Lalu TP apa? TP itu third party atau pihak ketiga ya. Jadi nanti kalau misalnya UKM itu keluar dengan Tmall Global gitu ya, mereka bisa menggunakan jasa pihak ketiga ya. Biasanya mereka akan bantu digital marketingnya, desainnya, logistiknya, IT maintenance-nya, sampai analytical-nya juga akan dibantu gitu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, yang paling penting itu harus tahu customer demand ya, demand permintaannya seperti apa. Misalnya nih masuk ke Cina, kayak apa sih? Nah jadi yang saya lihat contoh tadi ya, kan salah satunya itu si Ricis itu, si Nabati. Kenapa diminati? Karena orang sini tuh memang suka cheese ya, dan orang sini suka yang asin-asin gitu. Itu mungkin salah satunya gitu ya. Nah seperti itu. Nah apa yang baru? Nah TikTok. Jadi gini, TikTok itu saya kebetulan punya teman yang kerja di TikTok sini, orang lokal sini, hubungin saya baru 2-3 minggu lalu gitu ya. Terus beliau cerita bahwa divisi beliau itu akan buka e-commerce. Jadi TikTok itu juga mau jualan produk gitu. Maksudnya bukan mereka yang jual ya, tapi mereka mau menciptakan memulai e-commerce gitu ya. Jadi mungkin nanti ada tambahan saingan baru di Indo, karena TikTok itu kan luar biasa ya. Usernya, penggunanya tuh banyak sekali kan, di Indo kan lagi booming ya sekarang. Jadi pastilah mereka akan mengoptimalkan menggunakan user ini gitu ya, untuk dari sisi seller, dari sisi buyer juga gitu. Nah udah sekian, terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan ini kontak saya, kalau mau hubungin by WA bisa, by email juga bisa kalau ada pertanyaan.